Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Nurajica dari kelas 12 Sosial Humaniora C2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Gujarat. Teori Gujarat adalah salah satu teori yang menjelaskan mengenai penyebaran Islam ke Indonesia. Menurut teori ini, Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan Gujarat atau India yang beragama Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Gujarat yang terletak di pantai barat India merupakan pusat perdagangan yang sangat penting pada masa itu, dan pedagang-pedagang muslim di wilayah tersebut memainkan peran besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Putri Nisa. Saya berasal dari kelas 12 C2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang asal-usul teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Gujarat India pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat yang terletak di pesisir barat India dan berbatasan langsung dengan Laut Arab menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Menurut teori ini, para pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam memperkenalkan agama Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Gustiawan dari S12 kedua. Di sini saya akan menjelaskan tokoh pengembang teori Gujarat, yaitu J.P. Natel, seorang sarjana Belanda dari Universitas Leiden, yang pertama kali mengemukakan teori ini pada abad ke-19. Yang kedua, ada Snopur Grons, orientalis Belanda yang mengembangkan teori tersebut dengan menekankan peran penting pedagang Gujarat dalam menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan maritim. Yang ketiga, ada J.P. Mukweta yang memperkuat teori ini melalui penemuan batu nisan bercorak Gujarat di Aceh sebagai bukti arkeologis. Meskipun teori ini cukup berpengaruh, namun tidak semua tokoh sepakat. Buya Hamka termasuk yang mengkritik teori Gujarat dan menawarkan pandangan lain mengenai asal-usul penyebaran Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Fadlisa, saya dari kelas 12 C2. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan teori Gujarat. Kelebihan teori Gujarat adalah adanya bukti kuat berupa nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 yang memiliki gaya Hinduatis, mirip dengan nisan di Gujarat, sehingga menunjukkan adanya hubungan erat antara kedua wilayah. Selain itu, teori ini juga didukung oleh fakta bahwa Islam tersebar melalui jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia, Gujarat, Timur Tengah, hingga Eropa, di mana jalur tersebut sejak lama menjadi sarana penting penyebaran agama, budaya, dan peradaban. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Pejawati dari kelas 12 C2 yang akan menyampaikan tentang kelemahan teori Gujarat. Salah satu kelemahan teori Gujarat adalah argumen yang diajukan oleh Morrison yang membantah bahwa pada saat Islamisasi di kerajaan Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu, bukan pusat Islam. Morrison menunjukkan bahwa Gujarat baru diperintah oleh Muslim pada tahun 1298, satu tahun setelah kematian Sultan Al-Malik Saleh pada 1297. Ia berpendapat bahwa jika Gujarat benar-benar merupakan pusat penyebaran Islam, maka Islam seharusnya telah berkembang di sana sebelum tahun 1297. Selain itu, Mokweta menyimpulkan bahwa batu nisan tersebut mungkin diimpor dari Gujarat atau dibuat oleh orang Gujarat, atau bahkan dibuat oleh orang Indonesia yang mempelajari kaligrafi khas Gujarat. Kesamaan mazhab Imam Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia juga menunjukkan bahwa Islam lebih berkembang di wilayah tersebut setelah pengaruh Hindu-Buddha mulai berkurang di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Gujarat lebih bersifat budaya perdagangan, bukan sebagai sumber utama penyebaran Islam.
Jadi, kesimpulan dari teori Gujarat ini adalah Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan yang ramai di Laut Arab. Pendukung teori ini antara lain adalah Snow Howgrains dan J.P. Nepal dengan bukti berupa kesamaan gaya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Aceh dengan batu nisan di Gujarat. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena tidak menjelaskan dominasi mazhab Syafi'i di Indonesia yang berasal dari Timur Tengah, bukan mazhab Hanafi yang lebih umum di Gujarat, serta kritik terhadap dominasi bukti fisik semata.